Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 kunci pembuka pintu rezeki dalam ajaran Islam. Al-barokatu fi bukuriha. Barokah ada pada waktu pagi. Pepatah Arab itu memang benar adanya, bahwa pagi hari banyak memiliki barokah atau kebaikan. Di masyarakat Jawa Tengah juga ada semacam pepatah soal menjemput rezeki di pagi hari. Kalau bangun kesiangan, rezeki akan hilang. Rezekine lang difatoka ayam. Keberkahan subuh juga membuka pintu-pintu rezekinya yang telah dihamparkan di hari itu. Karena itu Allah menyerukan kaum muslim untuk menyambut rezekinya dengan bersegera bangun pagi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Al-Baihaqi, diceritakan bahwa ketika Rasulullah pulang dari sholat subuh di Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya Fatimah masih tidur. Dengan penuh kasih sayang, lantas beliau menggerakkan badan putrinya itu. Lalu Nabi SAW berkata, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan rezeki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Berikut 9 kunci pembuka pintu-pintu rezeki. Kesatu, istighfar dan bertaubat. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Taubat hendaknya dilakukan dengan penuh kesungguhan. Di antara kita melakukan pertaubatan menahan diri dari perbuatan maksiat atau tidak lagi mengulanginya, menyesali perbuatan yang terlanjur dilakukannya. Yang kedua, takwa. Di antara definisi takwa adalah merasa takut kepada Allah, beramal dengan wahyu yang diturunkan, ridho dengan rezeki yang cukup atau tidak berlebihan atau qanaah. Secara amaliyah, ketakwaan akan membawa seseorang bersikap hati-hati karena merasa Allah selalu mengawasi apa yang dilakukannya, tengah melanggar larangannya atau mengabaikan perintahnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan atau yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat Al-Tolak ayat 2-3. Yang ketiga, sedekah. Perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Di tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Bersedekah tidak akan membuat kita miskin, namun malah akan mendapatkan rezeki yang tak terduga. Min haitsu lamma yahtasib. Karena itu, perbanyaklah sedekah walau hanya dengan senyum. Keempat, silaturahmi. Menyambung tali kekeluargaan mempunyai 2 keutamaan. Pertama, meluaskan rezeki, dan kedua, memanjangkan umur. Pakar tafsir Indonesia, Profesor Kiai Haji Quraish Shihab mengatakan panjang umur di sini maksudnya umur seorang akan barokah dan bermanfaat bagi sesama. Siapa yang menghendaki kedua-keduanya, hendaklah banyak menyambung silaturahmi, meskipun terdapat perselisihan di antaranya dengan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin agar Allah melapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahmi. Sahih Al-Bukhari. Kelima, berhijrah di jalan Allah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya atau sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh
telah tetap pahalanya di sisi Allah dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 100. 6. Berangkat haji dan umroh. Umat Islam yang memiliki kemampuan berangkat haji dan umroh hendaklah tidak khawatir hartanya berkurang dalam melakukan ibadah tersebut. Rasulullah bersabda, "Lakukanlah haji dan umroh karena kedua-keduanya akan menghilangkan kepakiran dan dosa sebagaimana api membersihkan besi, emas, dan perak. Tiada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga." At-Tirmizi. Namun, menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu, baik secara finansial maupun fisik, hanya diwajibkan sekali. Yang ketujuh, tawakal kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan kepada kamu rezeki sebagaimana Dia berikan kepada burung. Ia keluar pada waktu pagi dalam keadaan perut yang kosong pula dan pulang pada petangnya dengan perut yang kenyang." Musnad Ahmad. Setelah bekerja dan berusaha menjemput rezeki, kita pasrahkan hanya kepada Allah agar diberikan kemudahan dan keberkahan rezeki. Yang kedelapan, ibadah kepada Allah. Allah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, "Wahai anak Adam, beribadahlah kepadaku sepenuh masa, niscaya aku akan memenuhkan dada engkau dengan kekayaan dan aku akan menghilangkan kepakiran daripada engkau. Jika engkau tidak melakukannya, niscaya aku akan menyibukkan tangan engkau dengan berbagai pekerjaan, namun kepakiranmu tetap tidak hilang." Yang kesembilan, kasih sayang pada yang lemah dan miskin. Rasulullah bersabda, "Bukankah kamu diberikan pertolongan dan rezeki karena ada hak di dalam rezeki tersebut atas orang yang lemah di kalangan kamu?" Sahih Al-Bukhari. Belakangan ini, para komunitas masyarakat yang melakukan gerakan sedekah nasi bungkus bagi kaum duafa dan para fakir miskin di tiap Jumat. Tradisi ini sangat baik untuk mengasah kepekaan hati sekaligus memberi atau membuka keran rezeki. Semoga Allah selalu memberikan karunia, kemudahan, dan keberkahan atas setiap langkah dalam mencari karunia Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu wa lakum.